kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kalau belajar tentang orang yang mendengarkan akan kebenaran atau firman Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa orang yang paling berbahagia mendengarkan firman Tuhan adalah 12 murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu bisa mendengarkan langsung setiap firman atau kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita beranggapan bahwa merekalah yang melihat Tuhan Yesus, bergaul dengan Tuhan Yesus setiap hari, mendengarkan akan pengajarannya, makan bersama-sama dengan Dia, seperjalanan dengan Dia. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ada di situ. Karena itu kita berpikir bahwa merekalah orang-orang yang berbahagia yang bisa melihat, mendengarkan langsung pengajaran Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya, bahkan pertama kali mendengarkan firman-Nya, sebelum kemudian ditulis oleh para penulis Injil. Kalau kita menganggap bahwa mereka yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di zamannya merasa lebih berbahagia, tetapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tuhan Yesus katakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu saya harus mengatakan pada semua kita yang hidup di zaman ini, kita ini bisa dikatakan orang-orang berbahagia walaupun tidak hidup di zaman Tuhan Yesus, tidak mendengarkan Tuhan Yesus berbicara secara langsung, tetapi kita percaya kepadanya. Dan Tuhan katakan, kamu ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kamu percaya walaupun kamu tidak melihat. Tetapi pada waktu itu Thomas tidak percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu saudaraku, marilah jangan menganggap bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Yesus mereka lebih berbahagia daripada kita. Kitalah orang yang lebih berbahagia karena bisa melihat akan kesalahan sikap mereka, kesalahan perkataan mereka, sehingga kita tidak mengulanginya di zaman kita sekarang ini. Baiklah, itu mendorong kita untuk lebih percaya kepada Dia walaupun kita tidak melihat Dia.
Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya waktu itu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menderita, kemudian mati dan dibangkitkan. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21, itulah pertama kali Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus memberitahukan penderitaan yang akan dialaminya kepada murid-muridnya berkali-kali. Bukan hanya penderitaannya, tetapi adalah kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tetapi apakah murid-muridnya mengerti, menangkap hal itu sebagai sesuatu yang penting, atau menganggap itu adalah perkataan biasa yang tidak ada bobotnya? Kalau murid-muridnya tahu persis bahwa dia akan mati dan dia akan dibangkitkan, maka itu menjadi tonggak untuk tetap percaya apapun yang terjadi. Dan ketika yang terjadi belum sampai pada proses puncaknya, maka itu akan menguji iman mereka bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Dan ketika semua hal itu terjadi, Tuhan Yesus disiksa, disalib, kemudian mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata tidak otomatis murid-muridnya yakin bahwa memang dialah Tuhan. Tidak kemudian murid-muridnya percaya bahwa memang Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Perhatikan akan respon mereka. Ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kita tahu bahwa tidak semua murid-muridnya langsung percaya kepadanya. Tetapi ketika ada malaikat yang menyampaikan firman yang pernah diucapkan Tuhan Yesus, mereka baru mengingatnya dan percaya. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, murid-muridnya pun belum tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan memberikan penolong untuk menolong mereka. Sepertinya itu hanya perkataan kosong yang tidak akan menjadi kenyataan. Karena ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka bahwa Dia bangkit, para muridnya pun belum tahu secara persis apa yang harus dilakukan. Bahkan mereka yang tadinya sebagai nelayan, mereka pun akan kembali menjadi nelayan. Yohanes 21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku, satu cuplikan kejadian bagaimana setelah mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka tidak berdoa berkumpul untuk mencari Tuhan, menunggu akan rencana Tuhan berikutnya. Mereka masih meraba-raba apa yang akan terjadi di depan. Kemudian mereka kembali menangkap ikan. Mereka kembali kepada profesinya sebelumnya. Lalu apakah orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus juga orang-orang yang lebih setia daripada yang sekarang ini? Tidak semuanya setia. Perhatikan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 kita tahu bahwa orang-orang yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga sekitar 500 orang.
Tetapi apakah ke-500 orang itu menunggu penggenapan janjinya akan Tuhan Roh Kudus? Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama kita tahu bahwa yang mengalami akan Pentakosta adalah 120 orang. Ada 500 orang yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi yang setia 120 orang. Belajar apa tentang hal ini? Belajar bahwa adalah lebih bahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat daripada orang melihat tetapi tidak percaya. Kemudian mari kita memperhatikan perkataan Tuhan dan menyimpan dalam hati kita, sehingga waktunya penggenapan firman itu dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa inilah penggenapannya. Mari belajar setia. Mari percaya kepada Tuhan, mengingat-ingat akan kebenaran Tuhan, dan berpegang pada kebenaran Tuhan, sampai kebenaran Tuhan itu dijadikan kenyataan dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.